Kisahkan pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kutatanggehan, yang dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana, yaitu Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana. Rakyatnya hidup dengan tenang, makmur, tentram, damai, dan sejahtera. Namun sayangnya, Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai seorang anak. Sehingga ini menjadi kegelisahan sang Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana. Penasehat Prabu menyarankan agar raja dan ratu untuk mengangkat seorang anak. Yang mulia, hamba sarankan agar yang mulia mengangkat seorang anak saja. Tidak, bagi kami anak kandung adalah lebih baik daripada anak angkat. Ratu sering murung dan menangis di balkon istana. Sang raja pun ikut sedih melihat istrinya menangis. Sudahlah Dinda, jangan murung dan menangis terus. Kalau Dinda bersedih terus seperti ini, Kanda jadi ikut bersedih. Gimana Dinda tidak bersedih, Kanda? Sudah bertahun-tahun kita berumah tangga, tapi belum dikaruniai seorang anak. Baginda, supaya Ratu Purbamana tidak sedih terus, bagaimana kalau mengangkat seorang anak saja, Baginda? Barangkali bisa mengurangi kesedihan Ratu. Tidak, aku tidak mau punya anak angkat. Iya penasehat, aku pun juga tidak setuju jika mengangkat seorang anak. Buat kami, anak kandung adalah lebih baik daripada anak angkat. Ratu Purbamana masih terus menangis. Sudahlah Dinda, jangan menangis terus. Kanda akan berusaha lagi. Kanda akan pergi ke hutan untuk bertapa agar kita cepat dikaruniai seorang anak. Baiklah kalau begitu, jika memang Kanda harus pergi ke hutan untuk bertapa, baiklah Kanda. Dinda juga turut berdoa. Hati-hati Kanda. Pergilah Prabu ke hutan untuk bertapa. Di hutan, sang Prabu terus-menerus berdoa agar dikaruniai anak. Setelah beberapa bulan kemudian, semenjak Raja Prabu berdoa di hutan, permohonan sang raja pun terkabul. Sang ratu mulai hamil. Prabu, aku hamil. Benarkah itu? Iya, benar. Aku sudah ke tabib istana, dan tabib mengatakan bahwa aku hamil. Benarkah? Ini akan menjadi kabar yang paling indah di kerajaan kita. Putri kita cantik ya, Dinda. Dan kelihatannya sangat lucu. Iya Kanda, kita harus bersyukur akhirnya kita dikaruniai seorang anak. Iya Dinda, putri kita ini juga manis dan sangat menggemaskan. Oleh karena itu, bagaimana kalau kita beri nama Nirwana? Gimana, Dinda setuju atau tidak? Dinda setuju Kanda. Sesaat raja dan ratu sedang berbahagia, datanglah penasehat kerajaan. Ampun Baginda, ini dari rakyat. Mereka mengirimkan beraneka hadiah untuk putri Baginda. Mereka turut bersuka cita dan mengucapkan selamat atas kelahiran putri Baginda. Kasih sayang raja dan ratu yang selalu memberikan apapun yang diingini oleh sang putri telah membuat anak itu tumbuh menjadi seorang putri yang sangat manja. Bila keinginan sang putri tak dikabulkan, maka ia akan marah dan tak jarang dia berkata kasar kepada orang tuanya. Tetapi masyarakat dan orang tuanya masih tetap menyayanginya. Setelah beberapa tahun kemudian, Bunda, aku mau seekor kuda. Kita sudah memiliki banyak kuda di peternakan sayang. Tidak, aku tidak mau yang ada di peternak. Aku mau kuda berwarna putih dengan bulu yang indah. Kamu sudah memiliki 54 kuda. Bermainlah dengan kudamu yang sudah ada sayang. Tidak, aku tidak mau. Dasar kau orang tua pelit. Sayang, apa yang kau katakan? Dasar orang tua yang tak berguna. putri pun meninggalkan ibunya yang menangis sambil terduduk setelah melihat perilaku anaknya itu. Tak terasa sudah 17 tahun umur sang putri. Dia tumbuh menjadi seorang putri yang paling cantik di negeri itu. Seluruh rakyat pergi ke istana untuk memberikan hadiah kepada sang putri. Hadiah itu begitu banyak dan dikumpulkan di dalam istana. Sang raja mengambil sedikit emas dan permata dan pergi ke tempat ahli perhiasan untuk dibuatnya menjadi kalung. Sesampai di tempat ahli perhiasan, Bu, bisakah Anda membuat sebuah kalung yang paling indah untuk putriku yang tercinta?
Tentu saja tuanku, dengan senang hati hamba akan melakukannya. Silakan tuanku menunggu sebentar, kalung pesanan tuan akan segera hamba buat. Terima kasih banyak. Sama-sama tuanku. Ahli perhiasan itu lalu bekerja dengan sebaik mungkin, dengan sepenuh hati. Ia ingin menciptakan kalung yang paling indah di dunia, karena ia sangat menyayangi putri raja. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya kalung itu selesai dibuat. Kalung itu sangat indah. Wah, ini adalah kalung terindah yang pernah saya lihat. Kau membuatnya dengan sangat baik. Terima kasih tuanku. Untuk sang putri, hamba akan melakukan yang terbaik. Setelah itu, raja kembali ke dalam istana dan menyimpannya untuk diberikan kalung yang sangat indah itu kepada putri tercintanya saat dia ulang tahun esok. Hari ulang tahun pun tiba. Penduduk negeri berkumpul di alun-alun istana. Ketika Prabu dan Ratu Purbamana datang, orang menyambutnya dengan gembira. Sambutan hangat makin terdengar ketika putri yang cantik jelita muncul di hadapan semua orang. Semua orang mengagumi kecantikannya. Cantik sekali ya Putri Prabu Suwartalaya. Iya, aku jadi iri melihatnya. Prabu lalu bangkit dari kursinya. Kalung yang indah sudah dipegangnya. Kemudian, Anakku Putri Nirwana, hari ini adalah hari ulang tahunmu yang ke-17. Ya ayah, aku mengharapkan hadiah yang paling indah pada ulang tahunku yang ke-17 ini. Selamat ulang tahun anakku. Ya bunda. Anakku, ayah sudah mempersiapkan sebuah hadiah yang paling indah. Kalung ini pemberian orang-orang dari penjuru negeri. Mereka sangat mencintaimu. Mereka mempersembahkan hadiah ini karena mereka gembira melihatmu tumbuh jadi dewasa. Raja Prabu segera memberikan kalung itu kepada putrinya. Putri menerima kalung itu. Lalu ia melihat kalung itu sekilas. Kemudian, Kalung apa ini? Kalung ini jelek. Aku tak mau memakainya. Hah? Kalung indah terbuat dari emas itu dilempar begitu saja oleh putri. Sungguh ku tak menyangka Putri Baginda berbuat seperti itu. kalung yang indah pun rusak. Emas dan permatanya tersebar di lantai. Seluruh rakyat yang hadir terkejut. Ratu Purbamana menangis melihat perilaku putrinya. Rakyatnya pun mengikuti menangis melihat Ratu Purbamana menangis. Akhirnya semua pun meneteskan air mata. Tiba-tiba muncul mata air dari halaman istana. Airnya keluar sangat deras yang makin lama makin banyak. Ada air. Air. Hah? Tiba-tiba air ini membentuk kolam kecil. Bukan, ini banjir. Banjir. Apa yang telah kau lakukan, putri jahat? Kau telah membahayakan semua rakyatmu. Lihatlah ulahmu. Sang putri sangat ketakutan. Dia menyesal atas semua perbuatan jahatnya. Tapi genangan itu telah menjadi sebuah danau yang sangat besar dan menenggelamkan seluruh istana. Oleh rakyat sekitar, danau itu disebut sebagai Telaga Warna. Danau itu berada di daerah puncak. Di hari yang cerah, kita bisa melihat danau itu penuh warna yang indah dan mengagumkan. Warna itu berasal dari bayangan hutan, tanaman, bunga-bunga, dan langit di sekitar telaga. Namun orang mengatakan warna-warna itu berasal dari kalung putri yang tersebar di dasar telaga.